Jumpa lagi, kita akan lanjut ke materi tentang konversi data. Nah, apa itu konversi data? Nah, konversi data adalah proses mengconvert atau mengganti tipe data dari integer ke string misalkan, atau dari string ke integer, atau dari integer ke double. Nah, jadi konversi data ini nanti akan kita gunakan untuk mengubah data yang tipenya awalnya dari string ke integer atau sebaliknya. Contohnya, di sini kita punya integer A. Kita kasih nilai 10 seperti ini. Kemudian ada integer B. Saya kasih nilai 5. Jadi kedua variabel ini dia bertipe integer. Nah, misalkan di sini kita punya variabel C A ditambah B. Kemudian kita s out. Hasilnya nanti akan kita cetak C. Nah, coba kita jalankan dulu. Nah, di sini dia akan menghasilkan 15 ya. Karena 10 ditambah 5. Di sini tipe datanya dia masih berupa integer. Nah, ketika nanti di sini tipe datanya itu berbeda, misalkan tadinya integer, kita ganti menjadi double. Nah, perhatikan di baris ke-22 ini dia akan muncul error. Karena tipe data dari hasilnya tersebut adalah integer. Sedangkan double ini adalah tipe data angka tetapi dia berbeda dengan integer. Double ini seperti yang sudah kita bahas di tipe data, double adalah tipe data floating point atau tipe data yang fungsinya nanti untuk menampilkan bilangan pecahan atau bilangan dengan koma. Contohnya 5,4 seperti ini. Ini termasuk dia tipenya double. Nah, kenapa di sini error? Karena ketika dia tidak error, maka hasilnya akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena integer sendiri dia adalah bilangan yang hanya mengambil nilai bulat ya. Jadi dia tanpa koma. Jadi ketika nilai double ini dia masuk ke integer yang tadinya 5,4, dia akan jadi 5. Makanya dia akan mengurangi 0,4. Itu sangat berbahaya sekali. Makanya di sini dia akan muncul error seperti ini. Nah, untuk menanganinya, jadi integer ini kita ganti menjadi double. Itu aman ya. Kenapa aman? Karena double ini dia akan menangkap pecahan. Coba kita jalankan dulu. Nah, jadi hasilnya 15,4. Karena 4-nya, koma 4-nya dia akan ikut. Karena kita pakai yang namanya double. Nah, jadi integer ini otomatis dia akan masuk ke dalam penjumlahan ini dalam bentuk integer juga 10. Nah, misalkan seperti ini. Di sini kita tetap integer. Nah, sedangkan B ini dia adalah tipenya double. Nah, sebenarnya tipe double ini bisa kita konversi ke dalam integer. Cuman yang perlu kita tahu adalah nilainya nanti akan berubah, yaitu dari 5,4 jadi 5. Nah, cara mengkonversinya kita tinggal cast. Nah, seperti ini. Ini namanya casting. Nah, seperti ini. Nah, jadi otomatis tipe double ini dia akan jadi integer. Nah, coba kita jalankan hasilnya. Pasti akan. Nah, seperti ini. Bedanya adalah nilai koma 4-nya dia akan hilang karena double ini dia dikonversi ke dalam integer. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, ketika kita punya double, ini jangan sampai kita convert ke integer ya. Kalau memang itu komanya harus ikut ya. Jadi kita jangan convert ke integer, itu berbahaya. Tinggal kita ganti hasilnya saja menjadi double. Nah, seperti ini. Ini aman ya. Atau kita ganti double aja semua, ini juga aman nanti. Hasilnya akan sama saja kalau kita ganti double.
yaitu 15,4. Nah, untuk tipe data yang berbeda, jadi konversi dari tipe angka ke angka itu kita pakai casting seperti tadi. Nah, contohnya tadi kita mau convert dari integer ke double. Nah, ini integer. Kita mau convert integer ini ke double. B ini kita convert di bawah saja. Sout. Nah, di sini misalkan hasil convert. Hasil convertnya adalah kita casting langsung di sini. Kita convert ke double. Primitif ya. B. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, hasil convertnya di sini dia muncul 5,0. Padahal dia integernya cuma 5. Nah, kenapa ada koma nolnya? Karena kita convert ke double. Nah, ini adalah tipe data yang disebut tipe data primitif ya. Jadi perlu kita ingat-ingat saja, tipe data primitif itu adalah tipe data yang diawali dengan huruf kecil ya, penulisannya dia huruf kecil. Nah, selanjutnya untuk convert dari string ke integer atau string ke double, kita tidak bisa pakai casting seperti ini. Misalkan kita punya ini saya komen dulu. Nah, seperti ini. Kita punya tipe data string, misalkan di sini ada nilai. Nah, nilai ini karena string kita kasih seperti ini. Nah, baru kita sout, coba di sini. Kita sout. Nilai sama dengan nilai. Nah, ini kalau kita jalankan seperti ini, dia muncul 100 ya. Cuman yang muncul di sini itu adalah dia bertipe string. Nah, tipe string itu dia tidak bisa ditambahkan atau dijumlahkan dengan tipe integer. Misal di sini kita punya integer nilai 2 sama dengan 10. Nah, kemudian di sini kita bikin lagi hasil. Nah, di sini kita coba nilai ditambah nilai 2. Nah, maka dia akan muncul error seperti ini. Kenapa? Karena nilai ini dia tipenya adalah string. Nah, untuk bisa masuk ke penjumlahan dengan tipe integer, nah maka nilai ini harus kita konversi dulu ke dalam integer. Nah, cara konversinya karena di sini dia tipenya primitif, maka kita harus konversi ke primitif. Nah, caranya adalah karena ke integer kita pakai integer titik. Nah, di sini ada yang namanya parse in. Kenapa? Kita lihat di sini ini nilai baliknya dia adalah integer tapi primitif, int. Makanya kita pakai parse in. Kenapa? Karena hasil ini dia tipe datanya juga int, yaitu primitif. Makanya kita pakai parse in. Nah, nilainya masuk sini. Nah, seperti ini. Nah, otomatis nilai ini dia akan jadi tipe integer primitif ya di sini. Makanya sudah tidak muncul error karena integer ditambah integer. Nah, untuk hasilnya ini coba kita cek. Nah, 110. Kenapa? Karena 100 ditambah 10 itu 110. Nah, selanjutnya untuk convert dari string ke integer itu sebenarnya berbahaya ya, tapi kadang dia muncul error karena nilai dari string tersebut dia memang tidak bisa dikonversi ke integer. Misalkan ada kita salah ketik nih, satunya kita salah ketik jadinya i. Nah, ketika kita jalankan seperti ini, nah dia akan muncul error seperti ini. Tapi ya errornya error sederhana, dia cuma number format exception ya, karena dia ada karakter yang tidak bisa dikonvert ke integer karena memang dia bukan angka. Nah, seperti itu. Jadi errornya cuma seperti itu aja.
Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita convert ke integer. Kalau kita convert ke double, nah misalkan double di sini kita bikin hasil, ini saya komen dulu. Hasil sama dengan, nah untuk convert ke double kita pakai double parse double, stringnya masukin sini nilai. Nah, ini kita tambah dengan nilai 2. Nah, kenapa sih hasil ini dia tidak error? Karena double ini dia tipenya atau jangkauan nilainya dia lebih panjang daripada integer. Makanya biarpun nilai 2 ini adalah integer, dia tidak akan mempengaruhi proses penjumlahan yang ada di sini. Karena nilainya pasti akan masuk. Kecuali sebaliknya ya, hasil ini integer, di sini ada double, itu dia tidak akan bisa. Nah, coba kita jalankan lagi hasilnya seperti ini. 110,0. Ya, karena di belakangnya 0. Ketika kita ganti ke double pasti ada titik 0 di belakangnya atau koma 0 di belakangnya. Itu menandakan bahwa double itu adalah nilai pecahan ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk konversi data ya. Jadi tadi untuk konversi dari tipe angka ke angka ya, kita bisa menggunakan cache langsung ya. Jadi kita cache langsung menggunakan nama variabelnya, nama tipe datanya. Tetapi jika dari tipe data string ke integer, yaitu beda tipe data, itu kita pakai yang namanya double parse in seperti ini. Kalau ke double, kalau ke integer parse in, kalau ke byte parse byte. Ya, jadi banyak. Jadi nanti kita menyesuaikan kita mau parse kemana ya. Tinggal kita tentukan saja di situ. Oke, untuk materi kali ini terima kasih.